A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim alaihim ajmain wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada saat ini saya akan menerangkan tentang sebuah nama bermula dari mendapatkan sebuah isyarah atau petunjuk tentang sebuah nama, yaitu Ali Qasam. Lalu saya pun mencari tahu siapa sebetulnya beliau ini, dan ketemulah saya dengan nama seorang anak cucu keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Imam Ali Kholi Qasam. Mungkin di sini beliau ingin memperkenalkan diri, ingin kisah perjalanan beliau menuju Rasulullah atau menuju Allah itu dibahas, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri ingin memperkenalkan beliau bahwa beliau ini bukan orang sembarangan, tetapi seorang kekasih Allah atau seorang waliullah yang harus dijadikan contoh dalam perjalanannya menuju Allah, yaitu melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, agar jalan kita menuju Allah tidak tersesat. Dengan keterbatasan ilmu yang sampai kepada saya tentang beliau, jika ada teman-teman yang ingin melengkapinya, boleh melengkapinya dengan cara berkomentar tentang siapa beliau ini. Dan semoga dari kisah perjalanan beliau ini atau dari cerita beliau, kita bisa mengambil manfaat serta hikmah di balik kisah perjalanan beliau ini. Mari kita mulai tentang riwayat beliau. Ali Kholi Qasam. Marga saat dilahirkan Ba'alawi Al-Husaini. Nama lengkap saat dilahirkan Ali Kholi Qasam. Orang tua Alwi As-Sani atau Imam Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah atau Ba'alawi Al-Husaini. Lahir Hadramaut. Kelahiran anak 3, Husain bin Ali Kholi Qasam atau Ba'alawi Al-Husaini. Kelahiran anak 2, Abdullah bin Ali Kholi Qasam Ba'alawi Al-Husaini. Kelahiran anak pertama, Muhammad Sohib Mirbat bin Ali Kholi Qasam atau Ba'alawi Al-Husaini. Kelahiran anak Muhammad Sohib Mirbat 529, wafatnya Tarim, Yaman. Al-Imam Ali Kholi Qasam, Alwi Muhammad Alwi Ubaidillah Ahmad Al-Muhajir Isa Ar-Rumi Muhammad An-Nakib Ali Al-Uraidi Ja'far As-Shodiq Muhammad Al-Bakir Ali Zainal Abidin Husain Fatimah Al-Zahra Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Al-Imam Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Shodiq, dan terus bersambung nasabnya hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau terkenal dengan julukan Kholi Qasam atau pelepas pemberi qasam. Julukan tersebut diberikan kepada beliau dikarenakan beliau membeli suatu tanah dengan harga 20.000 dinar. Tanah itu kemudian beliau namakan dengan Qasam, sesuai dengan nama tanah keluarganya di kota Basrah. Di tanah itu beliau menanam pohon kurma. Di sana beliau juga membangun suatu rumah yang ditempati pada saat panen kurma. Kemudian beberapa orang membangun rumah-rumah di samping rumah beliau, sampai akhirnya tempat itu menjadi suatu desa dan dinamakan dengan Desa Qasam. Beliau dilahirkan di Bait Jubair atau Hadramaut, suatu daerah yang penuh berkah dan kebaikan. Beliau dibesarkan di daerah itu. Beliau mengambil ilmu dari ayahnya. Beliau sering mondar-mandir bepergian ke kota Tarim. Akhirnya beliau diikuti oleh saudara-saudara dan anak pamannya, memutuskan untuk tinggal di kota Tarim. Beliau adalah seorang imam agung, guru besar, dan terkenal dengan keluasan ilmunya. Terkumpul di dalam diri beliau keutamaan dan kebaikan, anwar dan asror. Beliau dikaruniai oleh Allah dengan makom yang sangat tinggi, sehingga tampak dalam diri beliau karomah-karomah yang luar biasa. Beliau adalah seorang alim yang tiada duanya di zamannya dan tempat rujukan bagi manusia di saat itu. Jarang sekali pada suatu zaman terdapat orang yang mempunyai makom setinggi beliau. Para ulama besar dan ahli sejarah banyak menyebutkan manakib dan ketinggian makom beliau di buku-buku mereka. Termasuk diantaranya adalah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menyebutnya dalam suatu syairnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membalas salamnya atau
"Salam bagimu ya Syekh." Sebagai jawaban atas salamnya kepada Rasulullah SAW, maka dibuat kagumlah para orang-orang mulia. Syair tersebut menggambarkan satu karomah besar yang ada pada diri beliau, Al-Imam Ali Kholiqosam. Hal ini terjadi setelah beliau tinggal di kota Tarim. Beliau jika menjalankan sholat dan sampai pada waktu tahiyat dan membaca salam kepada Nabi Muhammad SAW, "Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Beliau mengulang-ulang bacaan tersebut sampai beliau mendengar langsung jawaban dari Rasulullah SAW, "Assalamualaikum ya Syekh." Salam sejahtera bagimu wahai Syekh. Demikianlah yang terjadi sebagaimana diceritakan oleh beberapa ulama seperti Al-Jundi, Asy-Sya'roji, Ibnu Hisan, dan lain-lain. Al-Alamah Asy-Syekh Al-Khatib juga menyebutkannya di dalam kitabnya Al-Jauhar Asy-Syafaf. Kehususan ini yakni dapat mendengar jawaban salam dari Rasulullah SAW merupakan suatu makom yang tinggi. Tidak bisa mendapatkan makom setinggi itu kecuali hanya segelintir aulia. Makom itu tidak bisa didapatkan kecuali oleh orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asy-Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rawi berkata dalam hal ini, tidak akan sampai seseorang kepada makom berinteraksi langsung dengan Rasulullah SAW dan mendengar jawaban salam dari beliau Rasulullah SAW kecuali ia telah melampaui 247.999 makom para aulia. Asy-Syekh Abu Al-Abbas Al-Mursi bertanya kepada teman-temannya, adakah di antara kalian yang ketika menyampaikan salam kepada Rasulullah di dalam sholat, terus dapat mendengar jawaban salam dari beliau SAW? Mereka berkata, tidak ada. Selanjutnya beliau berkata, menangislah kalian karena kolbu-kolbu kalian tertutup dari Allah dan Rasul-Nya. Beliau, Al-Imam Ali Kholiqosam, tidak hanya mendapat jawaban salam dari Rasulullah SAW di dalam sholatnya saja, tetapi di dalam semua kesempatan yang beliau memberikan salam kepada Rasulullah SAW, beliau meskipun mempunyai makom yang demikian tinggi, adalah seorang yang sangat tawadu. Beliau mempunyai akhlak yang mulia, di samping itu beliau adalah seorang yang pemurah. Beliau meninggal berkisar pada tahun 523 sampai 529 Hijriah. Di dalam riwayat lain dikatakan beliau meninggal pada tahun 529 Hijriah. Jasad beliau disemayamkan di pekuburan Janbal Tarim. Radhiyallahu anhu wa ardah. Disarikan dari Syarah Al-Ainiyah Najm Sayyidina Al-Habib Al-Qutub Abdullah bin Alwi Al-Haddad Ba'alawi, karya Al-Alamah Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi Ba'alawi. Imam Ali bin Alwi bin Muhammad yang dikenal dengan Kholiqosam lahir di Bait Jubair yang merupakan salah satu tempat yang diberkahi oleh Allah. Di sana beliau membeli sebidang tanah seharga 20.000 dinar dan dinamakan Qosam. Nama tersebut merupakan nama suatu daerah kakeknya Ahmad bin Isa di Basroh. Di tanah tersebut dibangun rumah beliau yang dikelilingi dengan tanah pertanian yang subur dan daerah tersebut dinamakan Kholiqosam serta banyak didiami oleh para penduduk. Imam Ali bin Alwi adalah orang pertama dari kalangan keluarga Alawiyin yang datang ke kota Tarim, di mana sebelumnya beliau sering mengunjung ke kota tersebut. Beliau tinggal di kota Tarim sejak tahun 521 Hijriah bersama anak keturunan pamannya dari keluarga Basri dan keluarga Jadid. Di kota Tarim, mereka mendirikan sebuah masjid yang dikenal dengan nama Masjid Bani Ahmad, yang terakhir dikenal dengan nama Masjid Bani Alawi. Masjid tersebut dari tahun ke tahun terus diperbaharui, diantaranya oleh Muhammad Shohib Marbat dan Umar Mudor. Imam Ali bin Alwi dibesarkan dan dididik dalam asuhan ayahnya, Imam Alwi bin Muhammad. Beliau adalah pemimpin kaum Alawiyin yang dikarunia Allah ketajaman mata hati, hafal Al-Quran, dan menguasai berbagai macam cabang ilmu, sangat dermawan, tawadu dalam berbicara maupun bertindak serta berpakaian. Ia tidak terlihat lebih menonjol dari yang lain jika beliau duduk bersama kaum khawas maupun kaum awam. Orang tidak mengenal kalau beliau adalah seorang yang mempunyai kemuliaan yang tinggi. Beliau melebur menjadi satu dengan kumpulan jamaah tersebut.
Imam Ali bin Alwi merupakan pemimpin kaum Alawiyin pada zamannya. Beliau diberi kemuliaan dapat melihat dan berdialog langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta minta petunjuk ketika beliau menghadapi suatu masalah yang berat. Pada saat beliau sedang membaca Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab salamnya, wa alaika salam ya Syekh wa rahmatullahi wa barakatuh. Hal tersebut tidak saja beliau sedang melaksanakan sholat, tapi juga dalam keadaan di luar sholat. Syekh Abdul Wahab Asy'aroni dalam kitabnya Al-Tanbih mengatakan, salah satu peristiwa yang dihadapi oleh suatu kaum ketika mereka sholat di samping kubur Nabi dan mereka membaca sholawat Nabi dalam sholatnya itu, mereka mendengar jawaban dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama bertanya, karomah apa yang diwarisi oleh kaum itu sehingga mereka dapat mendengar salam dari Nabi? Padahal tidak satupun dari sahabat yang mendapat jawaban salam dari kubur Nabi setelah beliau wafat. Dan saya tidak melihat satupun dari mereka yang sampai pada makom tersebut. Sayyid Ali Al-Hawas berkata, tidak berhak suatu kaum mendapat wilayah Al-Muhammadiyah jika orang tersebut tidak berkumpul dan hadir bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagian kebesaran Imam Ali bin Alwi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya dengan kata-kata ya Syekh. Perkataan tersebut merupakan panggilan dalam wilayah kenabian. Itulah keistimewaan dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencapai makom tertinggi, walaupun dia bukan seorang nabi, tetapi dapat berkumpul dengan para nabi. Keterangan ini diambil dari ceramahnya Yai Asrori Al-Ishaqi atau Syekh Asrori Al-Ishaqi, ulama Thariqah Jawa Timur. Imam Ali bin Alwi wafat pada tahun 527 Hijriah dan dimakamkan di pekuburan Janbal Tarim. Beliau adalah orang pertama dari keluarga Alawiyin yang dimakamkan di pekuburan Janbal Tarim. Imam Ali Kholi Qasam adalah sesepuh para ulama besar Hadramaut. Sejak kecil beliau rajin beribadah dan dikenal cerdas dan berakhlak mulia. Ketika menginjak dewasa beliau sudah menjadi guru besar karena keluasan ilmu agamanya. Beliau lahir dan dibesarkan di Bait Jubair Hadramaut, suatu daerah yang penuh berkah dan kebaikan. Di sana pula beliau mengaji kepada ayahandanya, terutama Al-Quran dan hadis. Bahkan kemudian sudah mampu menghafal Al-Quran. Selain itu beliau juga dari para ulama besar yang lain di berbagai pelosok Tarim. Akhirnya pada tahun 521 Hijriah atau 1101 Masehi, beliau memutuskan bermukim di kota tersebut. Beliau terkenal dengan julukan Kholi Qasam setelah membeli sebidang tanah seharga 20.000 dinar. Di tanah yang kemudian beliau namakan Qasam itu sesuai nama tanah keluarganya di Basroh. Beliau bertanam kurma. Setelah membangun sebuah rumah di sana, belakangan beberapa orang mengikuti jejaknya sehingga kawasan itu menjadi sebuah pemukiman kecil. Lama-kelamaan kawasan itu tumbuh menjadi sebuah kota kecil bernama Qasam yang tersohor. Beliau juga dikenal sebagai orang pertama dari keluarga Ba'alawi yang tinggal di Tarim. Setelah beliau menetap di sana, banyak orang berdatangan dan kemudian bermukim di sana. Di Tarim itu juga, beliau menyemarakan berbagai majelis pengajian untuk dakwah. Dan di sana pula beliau mengajar hadis. Sejak itu beliau termasuk sebagai ulama yang sangat alim dengan berbagai karomah. Ketika itu, sangat jarang ada ulama yang mempunyai makom setinggi itu. Ketinggian makomnya atau kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain ditulis oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam syairnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membalas salamnya, salam bagimu ya Syekh. Sebagai jawaban atas salamnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kagumlah orang-orang mulia. Syair itu menggambarkan karomahnya yang tinggi. Konon salah satu karomahnya yang lain ialah beliau selalu berdialog dengan Rasulullah dalam sholat. Setiap kali beliau menunaikan sholat dan sampai pada tahiyat, beliau selalu membaca salam kepada Rasulullah berkali-kali. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sampai beliau mendengar jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Assalamualaikum ya Syekh, salam sejahtera bagimu wahai Syekh.
Konon pula beliau juga sering berhadapan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu bertanya mengenai segala macam kesulitan sehingga Rasulullah menjelaskannya. Karomah-karomah itu juga ditulis oleh para ulama seperti Al-Jundi, As-Syaroji, Ibnu Hisan, dan lain-lain. Al-Alamah Asy-Syaikh Khatib juga menuliskan dalam kitab Jauhur Asy-Syafaf, menurut Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rawi, tidak akan sampai seseorang kepada makom yang mampu berinteraksi langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendengar jawaban salamnya, kecuali beliau telah melampaui 247.999 makom kedudukan para aulia, dan Imam Ali Kholi Qosam dianggap telah melampauinya. Suatu hari, Syekh Abu Al-Abbas Al-Mursi bertanya kepada para sahabatnya, adakah di antara kalian yang ketika menyampaikan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat, langsung mendengar jawaban salam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Para sahabatnya menjawab, tidak ada. Lalu kata Syekh Abu Al-Abbas, menangislah kalian karena kalian tertutup. Syekh rupanya bermaksud menegaskan karomah Imam Ali Kholi Qosam yang tidak hanya mendapat jawaban salam dari Rasulullah SAW dalam sholatnya, tapi juga dalam semua kesempatan ketika beliau menyampaikan salam kepada Rasulullah SAW. Meski makomnya tinggi, beliau tetap tawadu rendah hati dengan perilaku halus dan pakaian yang sangat sederhana. Beliau tidak pernah terlihat lebih menonjol dari orang lain. Jika duduk bersama orang soleh maupun orang awam, beliau tidak pernah memperlihatkan diri sebagai ulama terkemuka, kecuali ketika sedang mengajar atau berdakwah. Beliau juga sangat dermawan, banyak memberi santun khusus bagi mereka yang datang dari jauh. Beliaulah yang membangun Masjid Bani Ahmad di Tarim yang kemudian diberi nama Masjid Ba'alawi. Sejak 900 tahun silam, pembangunan masjid dilanjutkan oleh putranya Imam Muhammad Shahib Mirbat, yang wafat pada tahun 556 Hijriah atau 1136 Masehi. Imam Ali Kholi Qosam, ulama besar dan sesepuh para aulia Hadramaut, wafat berkisar antara tahun 523 Hijriah hingga 529 Hijriah atau 1103 Masehi sampai 1109 Masehi. Akan tetapi dalam kitab Nafais Al-Uluk fi Syajarah Al-Ba'abud, Habib Muhammad bin Husain Ba'abud menulis, Imam Kholi Qosam meninggal pada tahun 527 Hijriah atau 1107 Masehi. Sedangkan menurut Al-Ustad Alwi bin Muhammad dalam kitab Sajarah Asy-Sya'adah Al-Bani Alawi, Imam Ali Kholi Qosam wafat pada tahun 529 Hijriah atau 1109 Masehi. Sementara dalam riwayat lain disebutkan beliau wafat pada tahun 529 Hijriah atau 1109 Masehi. Jasadnya dimakamkan di makam Janba Tarim sebagai ulama pertama keluarga Ba'alawi dan cucu Imam Ahmad Al-Muhajir yang dimakamkan di pemakaman Janbal yang terkenal itu Tarim, yang terletak sekitar 35 km di timur Syaiun. Di satu sisi kota ini terlindung oleh bukit-bukit batu terjal, di sisi lain dikelilingi oleh perkebunan kurma. Sejak dulu, Tarim merupakan pusat mazhab Syafi'i antara abad ke-17 dan abad ke-19, telah mendapat lebih dari 365 masjid. Kota Tarim atau biasa dibaca Trim termasuk kota lama. Nama Tarim menurut satu riwayat diambil dari nama seorang raja yang bernama Tarim bin Hadramaut. Dia juga disebut dengan Tarim Al-Ghana atau kota Tarim yang rindang karena banyak pepohonan dan sungai. Kota tersebut juga dikenal dengan kota Asy-Syidik karena gubernurnya Ziyad bin Lubaid Al-Ansori ketika menyeru untuk membaiat Abu Bakar sebagai khalifah, maka penduduk Tarim adalah yang pertama mendukungnya dan tidak ada seorang pun yang membantahnya, hingga Khalifah Abu Bakar mendoakan penduduk Tarim dengan 3 permintaan. 1. Agar kota tersebut makmur, 2. Airnya berkah, dan 3. Dihuni oleh banyak orang soleh. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Abu Bakar Ba'abud berkata bahwa Al-Siddiq akan memberikan syafaat kepada penduduk Tarim secara khusus. Menurut suatu catatan dalam kitab Al-Ghurar yang tertulis oleh Syekh Muhammad bin Ali bin Alawi Khirid, bahwa keluarga Ba'alawi pindah dari desa Bait Jubair ke kota Tarim sekitar tahun 521 Hijriah. Setelah kepindahan mereka, kota Tarim dikenal dengan kota budaya dan ilmu.
Diperkirakan pada waktu itu kota Tarim adalah sekitar 300 orang ahli fikih. Bahkan pada barisan yang pertama di Masjid Agung kota Tarim dipenuhi oleh ulama fikih kota tersebut. Adapun orang pertama dari keluarga Ba'alawi yang hijrah ke kota Tarim adalah Syekh Ali bin Alwi Khaliqosam dan saudaranya Syekh Salim. Kemudian disusul oleh keluarga pamannya yaitu Bani Jadid dan Bani Basri. Diceritakan bahwa pada kota Tarim terdapat 3 keberkahan, 1 keberkahan pada setiap masjidnya, 2 keberkahan pada tanahnya, 3 keberkahan pada pegunungannya. Keberkahan masjid yang dimaksud adalah setiap masjid di kota Tarim pada waktu sesudah kepindahan Ba'alawi menjadi universitas-universitas yang melahirkan ulama-ulama terkenal pada masanya. Di antara masjid-masjid di kota Tarim yang bersejarah ialah Masjid Bani Ahmad yang kemudian dikenal dengan Masjid Holakosam setelah beliau berdomisili di kota tersebut. Masjid tersebut dibangun dengan batu, tanah, dan kayu yang diambil dari desa Bait Jubair karena tanah dari desa tersebut dikenal sangat bagus. Kemudian masjid tersebut dikenal dengan Masjid Ba'alawi. Bangunan Masjid Ba'alawi nyaris sebagian tiang roboh dan direnovasi oleh Muhammad Sohib Mirbat. Pada awal abad ke-9 Hijriah, Syekh Umar Muhdor merenovasi kembali bagian depan dari masjid tersebut. Pemakaman Janbal, Puraid, dan Akdar di Tarim. Pusat pemukiman kaum Alawiyin di Hadramut ialah kota Tarim. Di sana terdapat tanah pekuburan Bisyar yang terbagi menjadi 3 bagian yaitu Janbal, Puraid, dan Akdar. Di pekuburan Janbal, Al-Faqih Muqaddam dan semua syahid terkemuka dari kaum Alawiyin dimakamkan. Di Puraid tersebut pekuburan para masyaikh dan Akdar merupakan pekuburan umum. Di pemakaman Janbal, para saadah al-asrof, ulama amilin, aulia dan solihin yang tidak terhitung jumlahnya dikuburkan di sana. Syekh Abdurrahman As-Sagaf bin Muhammad Maula Al-Dawilah berkata, lebih dari 10.000 aulia al-akbar, 80 wali kutub dari keluarga Alawiyin dimakamkan di Janbal. Seperti diriwayatkan oleh Syekh Sa'ad bin Ali, di pemakaman Janbal dikuburkan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka wafat ketika menunaikan tugas untuk memerangi ahli ridho. Mereka banyak yang wafat di Tarim dan tidak diketahui kuburnya. Akan tetapi Syekh Abdurrahman As-Sagaf bin Muhammad Maula Dawilah berkata, sesungguhnya letak kuburan mereka sebelah timur dari kubur Al-Ustad Al-Azam Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam. Berkata Syekh Muhammad bin Aflah, sesungguhnya dari Masjid Abdullah bin Yamani sampai akhir pemakaman Janbal terdapat pekuburan para ulama dan aulia. Menurut ulama Kasyaf, Rasulullah dan para sahabat sering berziarah ke pemakaman tersebut. Pertama kali makam yang diziarahi di pekuburan Janbal adalah makam Al-Ustad Al-Azam Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam. Berkata Syekh Ahmad bin Muhammad Baharmi, saya melihat Syaikhain Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu dalam mimpi, berkata kepada saya, jika engkau ingin berziarah, maka yang pertama kali diziarahi ialah Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali. Kemudian ziarahilah siapa yang engkau kehendaki. Berkata sebagian para saadah Al-Akbar, barang siapa berziarah kepada orang lain sebelum berziarah kepada Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali, maka batalah ziarahnya. Kemudian ziarah kepada cucunya Syekh Abdullah Ba'alawi, kemudian kubur ayahnya Alwi bin Al-Faqih Al-Muqaddam, kemudian Imam Salim bin Basri, kemudian ziarah kepada Syekh Abdullah bin Al-Faqih Al-Muqaddam, Ali bin Muhammad Sohib Marbat, Ali bin Abdullah Ba'alawi, kemudian Syekh Abdurrahman As-Sagaf, dan ayahnya Muhammad Maula Dawilah. Ayahnya Ali bin Al-Faqih Al-Muqaddam, kemudian kakeknya Ali bin Alwi Khaliqosam, Muhammad bin Hasan Jamalulail, dan ayah serta kakeknya, kemudian Syekh Muhammad bin Ali Aidid, Ali Muhammad Alwi, Syekh bin Abdurrahman As-Sagaf, kemudian ziarah kepada Syekh Umar Muhdor, Syekh Ali bin Abi Bakar Al-Sakron, kemudian Syekh Hasan Al-Waro dan ayahnya Syekh Muhammad bin Abdurrahman. Kemudian para aulia solihin seperti Al-Qadi Ahmad Ba'isa. Kemudian Syekh Abdullah Al-Idrus, Syaikhain
Muhammad dan Abdullah bin Ahmad bin Hussein al-Idrus. Kemudian Syekh Abdullah bin Syekh Sayyid Ali Zainal Abidin bin Syekh Abdullah. Selain pemakaman Janbal, terdapat pula pemakaman Puraid. Dalam Kamus Bahasa Arab, arti Puraid adalah gunung kecil. Di tempat tersebut dikuburkan keluarga Bapadal serta para ulama aulia solihin yang tak terhitung jumlahnya. Syekh Abdurrahman As-Sagaf bin Muhammad Maula Dawilah berkata, di tempat itu dikuburkan lebih dari 10.000 wali. Beberapa ulama kasyaf menyaksikan sesungguhnya rahmat Allah yang turun pertama kali di dunia ini di pemakaman Puraid. Syekh Abdurrahman As-Sagaf, Sayyid Abdullah bin Ahmad bin Abi Bakar bin Al-Faqih Al-Muqaddam, Muhammad bin Ali dan sebagian ulama di Makkah menceritakan bahwa di bawah tanah Puraid terdapat taman dari taman-taman surga. Di pemakaman Puraid mulai ziarah diawali kepada Syekh Salim bin Padal, kemudian Syekh Padal bin Muhammad bin Al-Faqih Ahmad, Syekh Padal bin Muhammad, kemudian kepada Syekh Ahmad Yahya dan ayah serta pamannya, kemudian kepada Syekh Ibrahim bin Yahya Bapadal, Syekh Abu Bakar bin Haj, kemudian kepada Imam Al-Qudwah Ali bin Ahmad Bamarwan, Al-Arif Billah Umar bin Ali Umar, Imam Ahmad bin Muhammad Bapadal, Ali bin Al-Khatib, Syekh Abdurrahman bin Yahya Al-Khatib, Syekh Ahmad bin Ali Al-Khatib, Imam Ahmad bin Muhammad bin Abil Hub, dan anaknya Syed Imam Sa'ad bin Ali. Pemakaman ketiga yang terkenal di kota Tarim adalah pemakaman Akdar. Di pekuburan Akdar yang dimakamkan di sana diantaranya para ulama, aulia, al-arifin dari keluarga Basri, keluarga Jadid, keluarga Alwi, keluarga Bapadal, keluarga Baharmi, keluarga Bamahsun, keluarga Bamarwan, keluarga Baisha, keluarga Ubaid, dan lain-lain. Hanya sekian yang saya dapat sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga bisa diambil manfaat dan hikmahnya dari kisah para waliullah ini dan keturunan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.